Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada perkuliahan kita hari ini untuk kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya. Jadi ini adalah pertemuan bab 1. Ya. Sekarang kita melanjutkan tentang pengenalan tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer itu bagaimana ya rekayasa dan penilaian dan implementasi sistem komputer yang berinteraktif. Jadi antara manusia dan komputer bisa saling berinteraksi. Ya. Untuk apa? Agar manusia dengan segala fenomena-fenomenanya bisa dipelajari sehingga dia bisa berinteraksi antara manusia dan komputer. Nah, oke. Yang pertama manusia, ya. Bagaimana manusia menerima dan memproses informasi? Apakah yang menghalangi kelebihan dan kekurangan dari manusia? Karena manusia itu punya keterbatasan, ya. Dia bisa mendapat input dari mouse, dari keyboard, atau dari peralatan lain, sehingga dia bisa proses, ya. Kemudian dia tampilkan informasi tersebut dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh komputer. Yang ketiga ada interaksi. Interaksi yaitu hubungan timbal balik, sebab akibat, balas-balasan. Interaksi yaitu hubungan timbal balik, sebab akibat, balas-balasan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang evolusi antarmuka adalah evolusi interface. Ya. Pertama tahun 50-an. Tahun 50-an ini ya, di mana interface itu masih berbentuk panel-panel. Ya seperti saklar, on off, switch. Nah, kemudian tahun 70-an. Tahun 70-an itu antarmukanya sudah berupa software. Jadi orang menggunakan bahasa Fortran dan COBOL di dalam komputer sehingga dia bisa melakukan interaksi. Kemudian tahun 70 sampai 90-an, ya. Tahun 80-an ada dialog. Jadi programmer dialog sudah menggunakan grafik user interface GUI. Nah, di mana orang sudah menggunakan multimedia di situ. Ya, orang menggunakan multimedia. Tahun 90-an antarmukanya yaitu dia sudah memakai Windows, memakai grup, ya, memakai tampilan-tampilan termuka yang interaktif. Jadi, nah, kemudian tahun 2000-an berkembang luas sudah menggunakan interaksi yang menggunakan peralatan mobile yang bergerak, ya, elektronik yang touch screen. Nah itu ya, ini sudah lebih maju lagi. Nah, dulu orang berinteraksi dengan satu peralatan itu, ya. Nah, ini apa? Dia mengkaji rekayasa antarmuka antara mesin-mesin yang digunakan di rumah atau di tempat lain, atau mesin di industri. Nah, kemudian muncul interaksi manusia dan komputer, human computer interaction. Jadi dia mengkaji rekayasa, penilaian, implementasi dari sistem interaktif antara manusia dan komputer. Kemudian ada rekayasa interaksi. Itu mengkaji tentang reka bentuk ruang komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, contoh ini ya, contoh. Ya, contoh bahwa kalau kita melihat bentuk gambar seperti ini, ya, dia bilang langkah pertama tekan sembarang tombol untuk start. Ini membingungkan. Ya, harusnya bisa tekan tombol hijau atau tekan tombol apa untuk memulai. Nah, kemudian ini ikuti arah display.
Nah, ini maksudnya maju, mundur, kanan, kiri. Ya, itu. Kemudian take, receive, place. Nah, ini ambil kertas dari hasil interaksi tadi. Nah, itu ya. Ini masih membingungkan. Kemudian yang seperti ini juga membingungkan. Kita lihat. Coba lihat. Maju mundur. Tapi kan harusnya panah ke atas atau panahnya ke bawah. Nah, dia panahnya ke bawah semua. Padahal maksud dia ini satunya panah ke atas, satunya panah ke bawah. Nah, ini salah. Ini satu interaksi yang salah. Orang akan bilang ini remote. Remote untuk channel atas, volume atas, volume besar dan ke C. Itu satu yang salah. Contoh lagi, ya. Ini di lift maksimum volume mungkin, ya. Gak mungkin dalam satu lift itu penumpangnya sampai 182, gak mungkin, ya. Nah, ini kesalahan juga, ya. Itu. Nah, ini contoh meja. Bagaimana kalau ada lengkung begini, orang ada lebih begini, tangkai, orang merasa kalau kita pengen membuka laci, orang pasti akan memegang tangkai. Ternyata megang itu di lubang ini. Untuk buka laci itu di lubang itu. Nah, ini berarti bentuk yang salah. Kalau dia pasang tangkai, orang merasa tangkai itu terbuka. Nah, dia kalau ada lubang, tangkainya dibuang. Atau mau tangkai saja, atau pakai lubang. Nah, apa gunanya interaksi manusia dan komputer? Pertama, manusia menggunakan komputer setiap hari dan manusia tidak ada waktu untuk belajar. Kita kalau harus buka buku lagi, ya, baca manual book, itu akan membuang waktu. Alat kita langsung bisa gunakan. Seperti kalau kamu baru beli iPad atau baru beli handphone, mungkin Anda nggak perlu lagi buka buku kan? Begitu dikasih oleh toko, di rumah dicas, dibuka, pasti langsung bisa menggunakan. Nah, itu berarti interaksi manusia dan komputer di alat tersebut sudah baik, sudah bagus. Karena nggak perlu kita belajar, itu sudah bagus, ya. Jadi mudah digunakan. Terus harus mempunyai rekayasa yang baik. Kemudian, oke lah kita perlu latihan, tapi mungkin sekedar yang ringan-ringan saja, sebentar saja baca sudah bisa kita. Nggak usah harus buku yang setebal ini baru bisa. Nah, itu ya. Nah, bisa digunakan oleh berbagai orang, kalangan tua, muda, dan anak-anak itu bisa menggunakan, ya. Nah, jika produk itu sudah sulit untuk digunakan, maka orang akan pindah ke produk yang lain. Contohnya, misalnya Anda menggunakan Nokia ini mudah. Pada saat Anda membeli handphone baru yang mereknya tidak jelas, susah ya. Gimana cara menggunakannya ini? Kalau buka-buka gini, nah, orang nggak mungkin memakai handphone itu lagi. Lama-lama orang meninggalkan handphone tersebut, orang akan membeli produk yang sudah familiar, mungkin Samsung, Nokia, atau Sony atau yang lain, ya. Itu. Kemudian masalah manusianya, manusia mempunyai kelemahan, kita punya keterbatasan. Apa? Waktu. Kita punya waktu yang terbatas. Nyawa, ya, nyawa kita terbatas. Kalau kita salah menggunakan sesuatu, bisa-bisa nyawa kita hilang. Itu ada critical. Kemudian semangat, manusia juga punya mood, semangat yang terbatas. Kadang dia mau, kadang dia tidak. Nah, itu. Jadi kalau pengen belajar sesuatu baru menggunakan, kalau nggak semangat, nggak digunakannya itu, maka dia tidak akan menggunakan alat tersebut. Kemudian dari segi sosial, komputer itu memberi sumbangan yang luas, yang besar kepada manusia. Kita tahu sekarang dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita pasti setiap hari memegang peralatan phone, laptop atau tablet, minimal itu, ya. Kemudian komputer sekarang digunakan orang untuk anak-anak belajar, informasi, sejarah, ya. Komputer digunakan sebagai alat untuk memandu lalu lintas.
baik di darat maupun di udara. Komputer digunakan sebagai alat untuk memandu bagaimana penggunaan komputer bisa mengatur kegiatan industri, baik industri kimia maupun industri nuklir. Komputer bisa digunakan sebagai alat otomatis yang bisa menerbangkan pesawat ke ruang angkasa tanpa awak. Jadi komputer sebagai alat kontrol, dia bisa sebagai pilot atau otomatis. Nah, ini contoh ya. Komputer dan manusia. Nah, ini kita lihat bahwa manusia ya, bahwa dia punya kemampuan memproses informasi. Dia proses informasi tersebut di otak. Bagaimana dia berkomunikasi? Dia menggunakan bahasa. Ya. Kemudian dialog yang terjadi antara manusia dan komputer ini diproses oleh komputer juga. Ya, tampilan dalam bentuk grafis, bisa gambar, bisa huruf, bisa teks. Nah, dialog tadi disimpan dalam dialog arsitek itu. Peralatan ini harus ada input dan output. Inputnya bisa mouse, device-nya bisa keyboard, bisa joystick. Manusia menggunakan tangan. Sekarang sudah bisa pakai mata interaksinya. Ya, sudah bisa pakai gerakan, tak perlu dipegang, jadi digerakkan. Seandainya mouse ini dibuat tidak nyaman, bentuknya tidak bagus dan tidak enak di tangan, orang malas menggunakan mouse. Nah itu, atau touchscreen nak ditekan kuat-kuat, nah baru dia mau. Kan sekarang kan sedikit saja sudah mau mudah, tapi kalau yang jelek itu mau ditekan baru dia mau. Itu bukan kapasitif, yang kapasitif sudah bagus. Ya, itu. Nah, studi-studi kasus tadi ya dikembangkan, ya, itu. Inilah petanya. Ya. Nah, bagaimana masalah yang ada di sini, yaitu masalah komputer, penggunaan, konteks penggunaan, ya, bagaimana organisasi sosial dan kerja, itu perlu juga. Kita duduk menggunakan komputer, itu kalau duduknya tidak nyaman, tampilan komputernya tidak nyaman, kenapa dia pakai kaki? Itu adalah untuk kita bisa bekerja dalam komputer. Coba kali ini diletakkan ditidurkan di meja, Anda akan pegel. Bahasa Palembangnya pegel, ya? Capek. Tapi dibuat kaki, dibuat ini membuat orang bekerja akan nyaman sekali. Tingginya pun sudah diukur. Itu namanya ergonomik tadi. Ya, tingginya pun diukur. Itu. Jadi kesesuaian antara manusia dan mesin bisa beradaptasi, karena ini nggak sembarangan orang mikir ini. Kenapa nggak dibuat tinggi? Kenapa nggak dibuat tidur? Kenapa kemiringannya di style begini? Kenapa nggak begini? Ini sudah ada aturan semua, ya, gitu. Kemudian ciri-ciri pemrosesan informasi oleh manusia. Memori kita terbatas. Kejadian beberapa tahun yang lalu mungkin Anda sudah banyak lupa. Yang ingat mungkin kejadian-kejadian yang spesial. Pertama kali jatuh cinta, jadi ingat apa jam berapa mungkin lupa. Nah, persepsi, kita punya persepsi, punya perhatian manusia untuk menyelesaikan masalah. Manusia bisa belajar, dia punya keterampilan, dari belajar dia bisa punya keterampilan. Motivasi itu juga manusia, konsep dan sebagainya, ya. Kemudian bagaimana bahasa komunikasi, ya, manusia bisa dengan sintak, semantik, percakapan maupun bahasa-bahasa yang lain. Ergonomik, ya, bagaimana susunan itu diatur, ya, bagaimana kesehatan berpengaruh. Misalnya terlalu cerah warna sebuah monitor itu akan mempengaruhi mata, ya, itu ya, atau terlalu redup, ya. Kemudian peralatan yang digunakan, tinggi meja, ini juga berpengaruh, ya, itu, ya. Kemudian komputer itu digunakan untuk interaksi manusia dan komputer. Apa input tadi saya lihat bahwa mekanisme input dan output itu adalah ada dialog antara komputer dan si manusia. Nah, interaksi itu terjadi pada informasi yang ada di layar.
Apakah ingin melanjutkan? Yes atau no? Kalau yes kita klik yes. Berarti kita pengen juga melanjutkan. Ya, itu. Kemudian proses pengguna membangun. Ya, pertama yang kita buat apa nanti? Antara manusia dan komputer akan berinteraksi. Kita buat rekayasa interface. Ya, bisa dengan grafis, dengan warna. Kenapa orang senang menggunakan Facebook? Karena warnanya bagus. Coba ambil yang orang membuat sosial network yang lain, mungkin tidak menarik karena warnanya tidak baik. Oke. Nah, jadi mungkin untuk hari ini ya, sebagai dasar-dasar tentang interaksi manusia dan komputer, ya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, kalau ada pertanyaan ya silakan.